Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saudaranya, sahabatnya, tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, keluarga besar, pecinta dan pengamal ilmu laduni, bela diri dan pengobatan Karomah Sunan Kalijaga, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil musyawarah saya dengan Bapak Mufti Nur Ali, perguruan mana saja dan cabang mana saja yang tetap melanjutkan amanah ini yang dipercaya oleh kami untuk memegang level guru. Yang pertama, Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Cirebon, dipimpin oleh Bapak Tatang Adi Nugroho. Beliau adalah seorang anggota TNI dan sebelumnya perguruan ini, beliau yang dipimpin di Cirebon itu banyak sekali didatangi oleh para ulama, para kiai, para habaib, TNI, Polri, dan masyarakat luasnya. Seorang ulama besar tidak semata-mata beliau datang ke cabang Al-Batin Al-Wali cabang Cirebon, Bapak Tatang Adi Nugroho, melainkan beliau terlebih dahulu ada melaksanakan istikharah. Lanjutkan Bapak Tatang Adi Nugroho, semoga berkah. Yang kedua, Al-Batin Al-Wali cabang Sukabumi, dipimpin oleh Tabib Jalil yang sudah kita tahu di YouTube-nya. Beliau lebih aktif dalam bidang pengobatan, baik medis maupun non-medis. Non-medisnya insya Allah atas izin Allah 5 menit atau 10 menit sembuh. Dan non-medisnya juga beliau adalah seorang tabib dan dia sebagai penterapis. Kemudian yang ketiga, Al-Batin Al-Wali cabang Banten, dipimpin oleh Bapak Humaydi. Kemudian yang keempat, Al-Batin Al-Wali cabang Kalimantan Selatan, dipegang oleh Bapak Ilmi. Beliau adalah seorang anggota kepolisian dan sudah banyak muridnya di sana, banyak mengijazah TNI Polri karena riskan dalam wilayah dalam kejahatan. Yang berikutnya yang kelima adalah Al-Batin Al-Wali perwakilan Malaysia, dipegang oleh Pak Julfikar, ya, Pak Julfikar. Lanjutkan Pak Jul di Malaysia. Yang keenam adalah Al-Batin Al-Wali cabang Bandung yang semula dipegang oleh Bapak Atep Rustandi. Saya alihkan sekarang kepada Bapak Asep atau Tabib Asep. Mengapa demikian? Karena Bapak Atep Rustandi beliau sibuk karena beliau adalah seorang dosen, tidak mungkin beliau mengurus murid mahasiswanya, kemudian mengurus murid-murid bela dirinya dengan padepokannya. Sehingga beliau lebih baik mengurus sebagai dosen saja, mengurus murid-murid di sekolah. Itu kebijakan saya agar tidak double sibuk. Kemudian selanjutnya Al-Batin Al-Wali cabang Sragen, dipimpin oleh Bapak Muhammad Arifin. Lanjutkan Pak Arifin. Kemudian saya amanahkan juga kepada salah satu perguruan, yaitu perguruan Cakra Laduni Karomah yang berada di Tangerang, itu dipimpin oleh Bapak Aep. Silakan Bapak Aep, perguruan Bapak Aep, lanjutkan, mudah-mudahan barokah. Selanjutnya yang di Lampung, perguruan Lampung, yaitu salah satu yayasan pesantren yang sangat luas dan banyak sekali menghasilkan santri-santri hafiz Quran, yang dulunya dipimpin oleh Bapak Ustadz Jen, Kiai Haji Ustadz Jen. Beliau almarhum, dialihkan kepada anaknya yaitu Muhammad Yusuf, yaitu Nur Laduni, berada di Lampung. Silakan Pak Ustadz Yusuf, mudah-mudahan syiarnya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
hasil musyawarah dan hasil istikharah kami berdua antara Bapak Mufti Nur Ali dengan saya, alhamdulillah itulah cabang-cabang dan perguruan yang sementara ini kami beri amanah yang mudah-mudahan insya Allah ke depan lebih amanah lagi. Bagi saudara-saudara dimanapun berada, masyarakat luas dimanapun berada, apabila saudara ingin berobat dan ingin bergabung ke cabang-cabang maupun perguruan yang sudah saya sampaikan itu, atas izin Allah, insya Allah saya bertanggungjawabkan keilmuannya dan bisa dibuktikan keilmuannya. Namun bila saudara belum yakin, lebih baik saudara bertabayun, kemudian istikharah. Dari hasil istikharah itu insya Allah mendapat yang terbaik, itu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya bila setuju dengan perguruan itu, saya amanahkan lagi tingkatan guru. Bila Bapak Mufti Nur Ali tidak setuju, maka saya pun tidak mengijazah. Demikian sebaliknya, apabila Bapak Mufti Nur Ali setuju dan saya tidak setuju untuk mengijazah perguruan tersebut, maka tidak jadi. Jadi saya dengan Bapak Mufti Nur Ali harus sejalan, harus seirama. Siapa yang harus dan tetap pemegang amanah pengijazahan sebagai level guru di ilmu laduni, bela diri dan pengobatan Karomah Sunan Kalijaga. Karena Bapak Mufti Nur Ali adalah orang yang pertama mendapat amanah dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga 30 tahun yang lalu, bahkan lebih. Beliau adalah pemegang amanah yang pertama, dan alhamdulillah sekarang kami ijazahkan kepada saudara-saudara diberikan amanah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, amanah yang kedua. Sehingga Bapak Mufti Nur Ali, beliau lebih baik beristiqomah, beribadah, tidak lagi mengijazah, dan diserahkan segalanya kepada saya atas petunjuk dan bimbingan serta amanah dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Keilmuan bisa kami pertanggungjawabkan, kemudian keasliannya yang insya Allah akan bermanfaat dunia dan akhirat, ketenangan lahir dan batin. Untuk di ilmu bela diri ini, kami tidak ada pengisian ke gelang, ke kalung, ke anting, alasan anting laduni dan sebagainya. Mohon maaf, di perguruan kami tidak ada yang seperti itu. Apapun itu alasannya, itu adalah syirik. Saudara dengan dalih apapun, argumen dengan syariat apapun, itu hanya pembelaan saja. Mohon maaf, di kami tidak ada. Apabila ada cabang kami yang melenceng dari seperti itu, maka otomatis tingkatan gurunya saya ambil alih kembali. Karena saya pun tidak mau mendapat dosa dan tidak mau di yaumil akhir nanti dihisab juga, hanya gara-gara itu. Kemudian dalam pengobatan di ilmu laduni tidak ada menggunakan mediumisasi, ngobrol dengan jin lewat manusia, kemudian tidak ada bergetar-getar gini, tidak ada di ilmu laduni. Cukup dengan media air, pasien datang, diobati, atas izin Allah, sembuh, sudah selesai. Tidak ada harus mengait-trik, tidak ada. Mohon maaf, kalau selain itu, mohon maaf, tidak ada. Ini perguruan ini dan cabang-cabang ini sudah saya atas kesepakatan saya dengan Bapak Mufti Nur Ali. Saya harus sejalan sampai kapanpun dengan Bapak Mufti Nur Ali, karena walau bagaimanapun beliau adalah kepercayaan nomor 1, ya, kepercayaan pertama, dan saya hanya melanjutkan saja. Apapun itu, saya selalu berkomunikasi dengan beliau, dan sudah seperti saudara saya sendiri, yang insya Allah ke depan akan lebih berkah lagi, dan akan kami jaga amanah dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ini dari hal-hal syirik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.